Kalau bisa memang jangan ada komunikasi dengan mantan. Tetapi apabila memang demi anak, maka sebaiknya komunikasi itu dengan pasangan kita masing-masing. Entah itu medsos, entah itu chat-chatan atau pertemuan. Jadi kita antara mantan dengan mantan nggak ketemuan gitu tuh. Tetapi kita andaikan pengen ketemu sama anak kita di sekolahan, kita bawa suami kita atau bawa istri kita pasangan. Begitu juga dia bawa suami atau istri dia. Tapi itu pun jangan sering-sering. Sesekali saja di masa-masa urgen saja. Pertama, ya, jadi kita bawa pasangan kita. Lalu yang kedua, kita punya orang kepercayaan yang akan mengantarkan uang ke mantan kita, gitu. Ya, kita punya orang kepercayaan yang akan mengantarkan uang kita ke mantan kita sehingga uang itu sampai pada anak-anak kita. Itu bukan berarti mutusin tali silaturahmi. Apa sih silaturahmi itu? Silaturahmi itu berasal dari fi'il madi wasala yasilu silatan. Artinya adalah menghubungkan, menyambungkan. Jadi ketika kita punya persoalan, punya problem dengan kakak, dengan adik, dengan paman, dengan saudara kita lah, maka dianjurkan kita mendahului mengajak dia berbicara. Ketika kita mendahului dia mengajak bicara, kemudian kondisi sudah baik-baik saja, sudah cukup. Kita sudah melakukan silaturahmi, gitu. Paham ya? Tapi silaturahmi itu kaitannya dengan keluarga saja. Kalau dengan orang lain, dengan atasan kita, dengan bawahan kita, kita pernah ngezolimin atau diam-diaman sama tetangga dan sebagainya, maka itu pun dianjurkan. Tetapi ranahnya bukan silaturahmi. Jelas ya? Jadi silaturahmi itu menghubungkan diri kita dengan seseorang yang kita tahu dia adalah kerabat kita, gitu. Kalau bukan kerabat kita, termasuk istri itu bukan termasuk kerabat kita. Istri, mantan itu bukan termasuk kerabat kita. Istri itu termasuk ajnabi. Maka ketika dia bersama kita, ya halal bagi kita untuk menyentuh dia. Tetapi sudah berpisah dengan dia, maka usahakan tidak ada komunikasi lagi. Dan komunikasi kita dengan dia itu justru bukan silaturahmi. Kan begini, nanti kita ke ajnabi, kita lihat wajah dia jadi dosa. Kita dengar suara dia, kemudian timbul rasa syahwat jadi dosa. Kadang-kadang kita tempel-tempelan jadi dosa. Jadi untuk menghindari dan menyelamatkan diri kita, yang gak usah ketemu. Tetapi jangan punya rasa dendam juga. Marah gitu, jangan. Jengkel, pengen santet misalnya, nggak boleh. Yang penting kita dengan mantan sudah baikan, tetapi nggak usah komunikasi. Tetapi orang-orang mentafsirkan silaturahmi itu kan harus datang, ketemu, biasa saja, kayak keluarga sendiri. Keliru. Justru ada salah satu komen yang bilang, saya dengan mantan masih biasa aja kok. Bahkan mantan main ke rumah saya, makan di rumah saya, tidur di rumah saya lah. Ceritanya gimana bisa begitu? Bukankah kita diperintahkan untuk melaksanakan syariat dengan baik? Sehingga jangan sampai kita itu sering mengatasnamakan hal-hal yang berbau agama, seperti silaturahmi, seperti mengatakan astagfirullah tapi tujuannya untuk menyalahkan orang lain. Bukan begitu, agama bukan untuk dijadikan sebagai alat. Jadi untuk mengetahui seseorang beragama atau tidak itu bukan dari segi lisannya dan tulisannya, bukan. Kadang lisannya mengatakan astagfirullah, subhanallah, atau statusnya di medsos, bukan juga. Tapi lihat tindakannya, dia melaksanakan perintah apa tidak. Bukankah kita bertemu dengan wanita ajnabi itu berbahaya bagi kita? Bukankah bisa saja kita yang lemah seperti ini, ketika bertemu dengan mantan itu, kenang-kenangan kita itu akan keluar lagi, maka kenang-kenangan kita akan kita ingat lagi. Lalu maaf kalau timbul syahwat lagi bagaimana? Nah, jadi kita itu ngontrol diri kita dan jangan merasa percaya diri bahwa kita itu kelak akan kuat tergantung orangnya. Saya sih nggak kayak gitu, bukan begitu. Justru Muslim yang baik itu
Muslim yang kuat tapi merasa nggak kuat gitu. Kuat tapi merasa nggak kuat. Iya ya, takut saya takut terjerumus, takut kali aja saya kesetanan, takut kali aja saya kesurupan, takut, udah lebih baik saya tidak menghampiri dia. Tapi tetap saya akan datang untuk menemui anak, bukan untuk menemui dia. Saya pun bersama pasangan, dia bersama pasangan. Ini lebih enak. Bukan chat-chatan, ketawa-ketawa, telepon-teleponan malam-malam, apalagi sampai video call dengan mantan. Ini salah. Tetapi kesalahan ini dianggap sebagai silaturahmi gitu. Ya kan, salahnya double. Sudahlah kesalahan, silaturahmi dijadikan sebuah alat. Jadi makna daripada silaturahmi tadi, yaitu ketika kita ada problem dengan kakak kita, dengan ayah kita, dengan ibu kita, dengan seseorang yang pernah satu rahim dengan kita, maka kita hubungkan lagi, ya. Maka kita perbaiki lagi hubungan tersebut dengan kakak, adik, paman yang punya persoalan. Maka itu namanya silaturahmi. Man sarrahu, barang siapa yang ingin dan senang. Rezekinya itu diperluas. Rezekinya itu diperluas dan umurnya dipanjangkan. Fal yasil rahim, maka sambunglah tali ikatan persaudaraan. Jadi sama kakak sama adik itu nggak boleh yang namanya musuh-musuhan, diem-dieman. Ya, terima kasih ya. Jangankan sama kakak adik, sama tetangga aja nggak boleh, apalagi sama saudara-saudara sendiri. Allah itu mengecam qati'ur rahim. Sama kakak diem-dieman, sama ibu, sama paman, sama bibi, nggak boleh. Bahkan ketika ada seseorang yang ngediemin kakaknya atau adiknya 3 hari, maka Rasulullah mengatakan bukan termasuk golongan. Nah, itu yang dimaksud. Kenapa kita itu harus menjaga diri agar kita nggak bermusuhan dengan kakak dan adik. Memang kepada siapapun nggak boleh, tapi lebih-lebih sama keluarganya harus banget-banget dijaga. Gitu. Nah, kalau sama mantan bukan dalam kategori ini. Sama mantan tetap kita baik, tapi bukan berarti kita harus datengin dia, ngechat dia, nelponin dia, curhat-curhatan sama dia. Kita mencurhatkan pasangan kita, kemudian mantan kita mencurhatkan pasangan dia, nggak ada begitu. Keliru kalau misalnya mentafsirkan silaturahmi begitu. Berarti ustadz ngajari musuhan. Siapa yang ngajarin musuhan? Salah paham aja gitu. Biasanya yang tidak terima dengan statement itu adalah pelaku. Kalau korban semua sependapat, ya, atau dia berpikir normal, dia sependapat bahwa memang tidak baik ada hubungan lagi, ada ikatan lagi, atau sering komunikasi dengan mantan tuh nggak baik. Kalau berpikiran normal dia mendukung, atau kalau dia korban dia pun mendukung. Misalnya dia seorang wanita yang suaminya punya mantan, lalu suaminya sering chat-chatan diem-diem, lalu dia tersinggung, dia akan pasti mendukung ini. Tapi yang tidak mendukung itu pasti pelaku-pelaku nih, yang dia nggak merasakan bahwa ada yang sakit hati loh. Pasangan dia mungkin, pasangan kita mungkin. Dia lebih memikirkan asiknya, enjoynya, curhat-curhatan, telepon-teleponan, berhubungan via medsos dan lain sebagainya. Dia hanya memikirkan kesenangan dirinya sendiri tanpa memikirkan perasaan pasangan sahnya atau pasangan sah dia. Sehingga ketika ada video yang lewat tentang jangan komunikasi dengan mantan, ini dia nih marah nih, karena emang pelaku gitu. Saya tidak mengklaim ya, tapi pada umumnya begitu. Baik, artinya bukan berarti harus mutus silaturahmi. Ini pahami baik-baik. Meskipun dia adalah ibu daripada anak-anak kita atau ayah daripada anak-anak kita, tetapi sekarang dia bukan pasangan kita lagi. Anak kita pun kita anjurkan agar tetap hormat kepada ibunya atau ayahnya meskipun sudah menjadi mantan kita. Ya nak, nggak boleh kayak gitu ya sama ibu kamu. Nak, nggak boleh kayak gitu ya sama ayah kamu. Nak, jangan ngomong yang enggak ya, harus nurut sama ibu, sama harus begitu. Tapi bukan berarti kitanya berhubungan lagi dengan mantan. Makan di rumah dia, dia makan di rumah kita. Maksudnya apa begini? Maksudnya apa?
biar rame, nggak begitu. Kita tuh harus menjaga diri, Mbak, Mas. Kita harus menjaga diri dan kita harus tahu diri bahwa kita itu adalah orang yang imannya lemah, gitu loh. Jangan merasa iman kita kuat. Saya kebal kok, saya nggak mungkin tergoda kok. Tergantung orangnya kok. Kalau orangnya kayak kamu iya, tapi kalau kayak saya nggak bakal tergoda. Nggak boleh ngomong begitu. Kita nggak boleh merasa kuat. Kita harus selalu tawadhu dan merasa iya ya, saya takut ya. Bahkan kita tuh dianjurkan kerja kan, dianjurkan kerja untuk mencari nafkah. Ketika kita mau kerja pun ada salah satu pertimbangan. Maksudnya ada ketika gini nih. Kita kan harus kerja nih untuk memberikan nafkah kepada anak, kepada istri. Tapi orang yang hebat pasti dia akan berpikir, kalau kayak saya kerja di tempat itu lalu ketemu sama perempuan, saya tergoda enggak ya? Gitu tuh. Ada salah satu pertimbangan yang dia selipkan di dalam pikirannya. Khawatir ya, saya setelah kerja terlalu sibuk, akhirnya saya meninggalkan sholat. Tapi tetap harus kerja. Paham ya maksud saya? Tetap dia harus berangkat kerja. Jangan nggak diambil. Kerjaan tetap diambil. Tapi kekhawatiran terhadap diri sendiri, itulah sifat seorang mukmin. Kekhawatiran, saya tuh bisa nggak sih? Sedangkan dia percaya diri akan hebatnya, kuatnya hati dia, merasa tidak tergoda, itu bukan sifatnya orang mukmin. Sehingga seakan-akan semua dianggap tuh bisa dia lakuin, bisa dia kerjain, semuanya halal. Saya mah melihat perempuan terlancang aja misalnya, saya mah nggak ada syahwat. Nggak boleh bilang begitu. Atau mengatakan sesuatu yang sepadan dengan itu. Ya, contoh, saya memberikan penyampaian bahwa mbak jangan sampai buka jilbab ya, jangan sampai kelihatan dadanya, jangan kelihatan pahanya. Lalu dia bilang tergantung orangnya. Itu sama saja dia mengatakan orang lain mah syahwat, saya emang enggak, gitu. Paham kan?